Halo, bertemu saya kembali. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sistem kendali. Kita akan belajar mengenai pendulum terbalik. Mari kita mulai saja ya. Ini Google Classroom kita, di mana saat ini kita sudah sampai di pertemuan ke-13, sesi 13, di mana kita akan membahas mengenai pendulum terbalik atau inverted pendulum. Nah, Eh, untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana mendesain sistem kendalinya, tapi untuk minggu ini kita belajar bagaimana menganalisa sistem tersebut. Nah, untuk itu kalian bisa melihat video yang sudah saya share di sini, atau juga saya akan membahas, kita cari informasi lewat Google, bisa search MATLAB inverted pendulum. Di sini ada banyak yang bisa kita lihat. Saya sangat suka dari sini, dari CTMS. Saya buka di tab baru dan juga beberapa contoh dari MATLAB, gitu ya. Nah, di sini masuk ke dalam sistem modeling, oke. Lalu di MATLAB juga ada banyak contoh mengenai bagaimana kita mengendalikan uh, pendulum terbalik atau inverted pendulum yang ada di dalam card. Bentuknya seperti ini. Dan kalau kita bandingkan dengan contoh dari Michigan University ini, sama gambarnya ya. Nah, yang perlu dibahas adalah kita membayangkan ini pendulum, dia ditaruh posisinya terbalik, di mana tujuan utama kita adalah kita membuat pendulum ini menjadi tegak, lurus, dan dia tidak jatuh. Bagaimana caranya kita dapat mengendalikan posisi gerobak ini atau kart ini ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi saat ini kita hanya membayangkan gerakan dalam dua dimensi saja, kiri kanan ya. Dan kalau pendulumnya dia bisa muter gini, jadi atas bawah gitu. Tapi kendalinya hanya bisa ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau kita lihat di MATLAB, kalau kita search documentation di kanan atas ini, kita search inverted pendulum, akan banyak hasil yang muncul seperti ini. Kita bisa memilih, ada contoh, ada 14 contoh, kita bisa klik examples di sini, ya, di atas ini. Nah, di sini ada 14 contoh. Poin yang mau saya sampaikan adalah, di sini kalian bisa melihat bahwa semua contoh yang ada di sini adalah untuk model yang disebut non-linear model atau model yang tidak linear. Kalian bisa lihat ada macam-macam teori kontrol yang dipakai. Misalnya di sini ada pakai optimasi. Lalu di sini dia ada namanya pakai model predictive controller atau MPC. Lalu di sini ada yang disebut programmatic tuning dan seterusnya. Kalau kita klik juga di sini bisa yang ke berikutnya, 4 contoh yang baru. Ada istilah time varying, ada gain schedule, dan macam-macam. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah bahwa di mata kuliah ini kita hanya belajar sistem LTI, betul ya? Apa itu LTI? Linear Time Invariant. Jadi, permasalahan yang akan kita hadapi adalah saat ini bagaimana kita mengisolasi permasalahan pendulum terbalik menjadi suatu masalah yang linear dan time invariant. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, bagaimana kita melihat sistem ini menjadi seperti sistem linear? Kita bisa membayangkan, saya akan copy seperti ini, lalu saya akan buka Paint. Oke, kalian bisa lihat ya gambar sini. Oke, saya besarkan. Oke, kalian lihat gambarnya ya. Nah, untuk kasus kita membayangkan adalah bahwa pendulum ini posisi awalnya adalah di sini. Dia tegak lurus. Oke.
dia tegak lurus seperti sini. Lalu diberi gangguan sedikit saja, entah gangguan ke kiri atau gangguan ke kanan. Sedikit saja. Nah, sehingga apa artinya? Artinya kita bisa melinearisasi sistem ini di sekitar titik setimbangnya. Titik setimbangnya berapa? Kalau lihat dari gambar ini adalah ketika dia tetanya 180 derajat atau pi radian. Gitu ya. Semoga bisa mengerti. Lanjutkan. Nah, kalian nanti bisa cek sendiri dari web ini. Kalian bisa lihat sudah diberikan masa card-nya, masa pendulumnya, nilai-nilai parameter yang bisa dimasukkan. Oke. Lalu, kalian juga tidak perlu ambil pusing karena sudah diberi modelnya. Sini seperti di persamaan 1, persamaan 2. Tapi tolong diperhatikan, tolong dipelajari mengapa bisa seperti itu. Dan di sini kita lihat bahwa sebenarnya model tersebut adalah model yang tidak linier. Kenapa? Kita bisa lihat ada dari kemunculan cos theta di sini, kemunculan dari sin theta di sini, lalu ada muncul theta dot kuadrat di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa model kita atau sistem kita sistem tidak linier. Nah, apa yang ingin kita capai? Pertama adalah anggap kita pengen ketika pendulum itu berada di posisi yang tegak lurus seperti ini, oke, kita ingin ketika dia diberi gangguan, apa itu maksudnya gangguan? Entah ada gaya sedikit ke kiri atau gaya sedikit ke kanan, gitu ya. Dia bisa kembali lagi ke posisi semula dengan kurang dari 5 detik, oke, lalu perbaikan rise time-nya kurang dari 0,5 detik. Nah, ini lalu sudutnya, ini sudutnya tidak pernah lebih dari 20 derajat atau 0,35 radian. Mengapa demikian? Sekali lagi, kita mau membahas sistem yang linier. Sehingga sistem yang non-linier, kita buat batasnya. Sehingga kita bisa memperlakukan sistem tersebut seperti sistem linier. Lalu steady state error-nya kurang dari 2%, baik untuk X dan theta. Sekali lagi, theta adalah sudut pendulum dari garis vertikal dan X adalah pergerakan card-nya. Oke. Nah, lalu bagaimana kalian merealisasikan ini? Sistem yang tadinya punya non-linear menjadi linear. Tentu kita bisa melakukannya dengan linearisasi. Anggap kalian sudah melakukan linearisasi, oke, sehingga menjadi seperti ini, seperti persamaan 10 dan persamaan 11, yang ini ya. Asumsi-asumsi apa kalian bisa ikutin di persamaan-persamaan di atasnya. Nanti jika tidak mengerti kita bisa diskusikan di kelas. Nah, dari persamaan 10 dan 11 kita bisa menyusun transfer function. Oke, jangan pernah lupa. Kalian harus ingat bahwa untuk turunan transfer functionnya menjadi S. Sehingga kalau diturunkan 2 kali, ini menjadi S kuadrat. Oke. Lalu, kalau integral, kebetulan di sini tidak ada integral. Kalau integral super S ya. Nah, tentu sekarang kita mau membandingkan namanya transfer function adalah membandingkan output dibagi input. Sehingga kita bisa melihat tetanya, kita mau tetanya itu sebagai output dan U kontrol sebagai input seperti persamaan 16 ini. Oke, persamaan 16 di mana Q didefinisikan seperti persamaan 17. Oke. Nah, sehingga lalu kita bisa menemukan persamaan transfer yang kedua, yaitu persamaan antara X dan U. Ingat, ada 2 hal yang tadi kita mau capai adalah kita membatasi sudut pendulum, oke, sudut pendulum. Lalu yang kedua adalah posisi card. Sehingga yang pertama kita punya theta per U, sudut dibagi input, dan yang kedua kita punya posisi X dibagi input. Nah, tentu materi sebelumnya sudah mencakup bagaimana merubah transfer function ini menjadi persamaan dalam bentuk state space. Nah, di dalam website ini sudah diberikan
Tentu kalian bisa mengecek sendiri dan sebaiknya kalian bisa mengecek sendiri karena untuk ujian tentu hal ini sangat dibutuhkan. Maksudnya kenapa? Karena ini bagian dari learning outcome kalian. Kalian bisa mengerti membuat persamaan dari persamaan diferensial ke persamaan transfer function dan persamaan state space. Nah, ini menjadi adalah learning outcome dalam mata kuliah ini. Nah, di sini kita perlu lihat adalah bahwa Y-nya, outputnya ada dua baris. Kenapa? Karena kita memperhitungkan dua output. Yang pertama yaitu X, 1X, dan yang kedua adalah theta, sudut pendulum. Nah, selanjutnya kalian bisa mengikuti petunjuk yang ada di sini. Kalian bisa mulai menulis dengan transfer function. Oke, kodenya sudah ada di sini. Kalian tinggal bisa copy paste, misalnya seperti ini. Kita copy paste ke dalam MATLAB tentunya. Oke, MATLAB akan bekerja. Nah, lalu didapat ada persamaan seperti ini. Oke, sekali lagi perlu kalian perhatikan di sini kita punya ada dua persamaan, from input U to output X, posisi, dan P, sudut. Oke, dan ini adalah continuous time transfer function. Oke, selanjutnya kita juga bisa kalau kita mau merepresentasikannya dalam bentuk persamaan state space, kita bisa copy paste seperti ini lagi. Oke, Ctrl C. Perhatikan tuh, salah satu bagian yang perlu kalian pahami adalah kalian mengerti benar kodenya, kenapa itu dibuat seperti itu, dan kalian bisa menjelaskan bagaimana tadi merubah dari persamaan diferensial yang non-linear menjadi persamaan diferensial linear, lalu dirubah persamaan diferensial yang linear ke dalam bentuk Laplace atau transfer function, lalu dari transfer function menjadi state space. Nah, ini contoh hasil state space-nya di mana kita memiliki matriks A seperti ini, lalu matriks B, matriks C, dan matriks D. Sehingga kita sudah punya ya, continuous time state transfer function. Nah, di sini kalau kalian lihat dalam workspace, ada sys ss, ini menyimpan informasi sistem kita dalam bentuk state space, yang tf dalam bentuk transfer function. Oke. Kita sudah memiliki ini. Nah, ini bagian dari analisa sistem. Tentu kalian diminta untuk mencoba melihat bagaimana sistem bekerja, bagaimana kalian memasukkan input, dan seterusnya. Itu bagian yang perlu difahami dan menjadi target kita minggu ini. Karena minggu depan kita akan membahas bagaimana kita menyusun sistem kendali. Dalam hal ini sistem kendali seperti apa? Ini belum akan dimunculkan, tapi dalam bentuk PID control. Masih ingat PID control apa itu? Proportional, integrator, sama differentiator. Oke, itu gambaran garis besar yang akan kita bahas di kelas. Silakan kalian ikutin dulu petunjuk yang ada di page ini, sehingga besok kita tinggal diskusi apa yang tidak mengerti, saya akan jawab apa yang belum mengerti, sehingga kita tidak membuang waktu dan kita bisa belajar dengan lebih efektif dan efisien. Demikian gambaran besar materi kita hari ini. Bentuk sudah ada, bentuk sistem, persamaan sistem sudah ada, bagaimana merubah ke transfer function, bagaimana merubah ke state space, bagaimana menaruh kode tersebut ke dalam MATLAB sudah disiapkan. Tentu tugas kalian adalah memahami bagaimana model tersebut, lalu bagaimana merubahnya, dan bagaimana memasukkannya menjadi kode MATLAB. Tolong jangan lupa untuk memahami, dan di pertemuan nanti, entah pertemuan dengan Zoom atau tatap muka langsung, kita bisa langsung diskusi bagian-bagian mana yang belum dimengerti. Demikian dari saya, selamat belajar.